Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berakhir pekan. Kita bersyukur boleh dituntun oleh Tuhan melewati seminggu lagi hingga boleh memasuki akhir pekan pada hari ini. Dan kini kita diperjumpakan kembali dalam saat teduh pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai berbagai tugas tanggung jawab kita, berbagai aktivitas kita, rutinitas kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi yang indah ini. Ketika kami masih dimungkinkan untuk menikmati hari baru pemberian-Mu, maka tiada satupun alasan untuk tidak bersyukur kepadamu ketika kami menikmati hari demi hari pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dibangunkan kembali dan kami akan memulai berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini. Namun sebelumnya kami mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguasai hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu ini kami pahami dengan baik dan menjadi pedoman bagi kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kami jalani. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu ini. Kami siap sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Saya persiapkan dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih mendapat kesempatan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini, terlebih pada pagi hari ini. Lebih berbahagia lagi ketika kita memelihara firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca pagi ini akan kita renungkan dalam tuntunan tema berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pernahkah kita
mengukur-ukur tingkat keberhargaan diri kita. Mungkin kita pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan pada saat kita melihat bahwa ada orang yang dalam penilaian kita lebih banyak kekurangannya daripada kita, mungkin kita merasa bahwa, oh, ternyata saya sangat beruntung. Ternyata saya sangat berharga. Karena ternyata ada orang yang lebih banyak kekurangannya daripada saya. Sebaliknya, ketika kita melihat ada orang lain yang lebih banyak kelebihannya daripada kita, maka kita akan merasa sangat kerdil dan kita akan merasa sangat tidak berharga. Karena di luar kita ada orang yang jauh lebih banyak kelebihannya daripada kita. Ataukah mungkin kita mengukur tingkat keberhargaan diri kita dengan situasi hidup yang kita alami dari hari ke hari. Di saat semua keadaan baik-baik saja, kita merasa bahwa, wah, ternyata saya sangat berharga. Tetapi sebaliknya, di saat masalah mulai bermunculan, kita mulai merasa bahwa ternyata kita tidak ada apa-apanya. Saya sama sekali tidak berharga, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi ini adalah bahagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di saat bangsa Israel sedang berada di tengah situasi pembuangan di Babel. Dalam keadaan yang sangat terpuruk seperti ini, bisa kita bayangkan bagaimana kondisi psikologis mereka dalam melihat dan menilai diri mereka. Mereka adalah para tawanan yang sedang diperbudak di negeri asing. Sangat mungkin mereka kehilangan damai sejahtera. Sangat mungkin mereka kehilangan pengharapan. Dan sangat mungkin mereka mulai menilai diri mereka sebagai manusia yang sangat tidak berharga lagi. Dan kalau kita baca dalam kitab Yehezkiel, sangat menyedihkan, di mana mereka menilai diri mereka sendiri seperti tulang-tulang yang kering. Itu artinya bangsa Israel sendiri merasa bahwa diri mereka sama sekali tidak berharga lagi. Tetapi hal yang luar biasa kita temukan dalam pembacaan kita saat ini. Dalam keadaan bangsa Israel yang sangat terpuruk di negeri pembuangan di Babel, firman Tuhan ini datang kepada mereka. Seterpuruk apapun bangsa Israel, di mata Tuhan mereka sangat berharga. Seterpuruk apapun keadaan bangsa Israel, di mata Tuhan mereka sangat berharga. Yesaya mulai menyuguhi mereka dengan firman Tuhan ini yang bisa mengubah penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri. Ketika firman ini disampaikan kepada mereka, penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri bisa berubah. Mereka diingatkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka. Mereka diingatkan tentang bagaimana Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan dari Mesir. Dan mereka diberitahu bahwa Tuhan mempersiapkan hari depan yang lebih baik bagi mereka. Tentang keselamatan mereka yang bukan hanya akan menyelamatkan mereka dari tangan penjajahan di Babel, tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya firman Tuhan ini juga berisi tentang nubuatan penyelamatan dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan hadir dalam seluruh rentang kehidupan manusia, dulu, kini, dan selamanya. Dalam kondisi apapun, Tuhan tetap memandang kita berharga di matanya. Kita berharga di mata Tuhan, bukan karena prestasi kita, tetapi karena Tuhanlah yang memilih kita menjadi berharga. Perhatikan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan memilih kita bukan karena kita berharga, melainkan karena Tuhan telah memilih kita, makanya kita menjadi berharga. Jangan dibalik-balik. Sekali lagi, Tuhan
memilih kita bukan karena kita berharga, tetapi karena Tuhan telah memilih kita, makanya kita menjadi berharga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berbagai keadaan yang menyusahkan memang dapat saja menyebabkan hilangnya sukacita kita, hilangnya kebahagiaan kita, bisa saja menyebabkan hilangnya damai sejahtera dalam hidup kita, bahkan hilangnya pengharapan dalam diri kita, yang pada akhirnya dapat membuat kita merasa bahwa kita orang-orang yang gagal. Kita bisa merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berharga, dan akhirnya kita menjadi putus asa. Namun ingatlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan selalu melihat kita berharga di matanya. Kita dicintainya dengan luar biasa. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan ini sebagai landasan yang kokoh dalam iman kita kepadanya, untuk terus membangkitkan spiritualitas kita dalam silih bergantinya situasi hidup yang kita alami dari hari ke hari. Kokohlah dan teguhlah senantiasa dalam iman di setiap musim kehidupan. Kita berharga di mata Tuhan. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata
yang bakal. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk terus menghidupi firman-Mu ini. Biarlah seluruh perjalanan kehidupan kami menjadi perjalanan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan ini, sebagaimana tuntunan firman-Mu mengarahkan langkah hidup kami untuk terus melangkah pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan untuk menjalani hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, terlebih memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk mengangkat tugas tanggung jawab kami hari ini, berbagai rutinitas kehidupan kami. Biarlah kami dapat melakoninya dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan, dan dari dalamnya menghasilkan buah-buah yang baik untuk senantiasa kami pakai hidup memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap rumah tangga, anggota jemaat-Mu, Jemaat Ebenezer Bekasi, dan seluruh rumah tangga umat-Mu di muka bumi ini. Penuhilah mereka semua dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di dalam rumah tangga mereka nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya ada orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dalam proses pemulihan mereka semua, Tuhan berkati. Biarlah oleh kasih dan pemeliharaan-Mu, mereka akan merasakan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Dalam setiap keadaan yang kami hadapi dari hari ke hari, Tuhan tahu berbagai kerinduan-kerinduan kami. Tuhan tahu berbagai pergumulan-pergumulan kami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan kiranya senantiasa hadir, menuntun dan memeliharakan kami menjalani kehidupan yang berdinamika ini. Biarlah dalam setiap musim kehidupan kami sungguh-sungguh senantiasa merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan dan memeliharakan kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan kami yang datang berdoa kepada-Mu di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kebersamaan kita dalam saat teduh pagi ini, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan membawa spirit bagi kehidupan kita untuk bersemangat menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Amin.